Dalam ilmu tauhid cukup iman. Keyakinan berdasarkan ilmu. Tapi kalau dalam tasawuf bukan sebatas yakin atau iman, tapi ainul yakin, bahkan hakul yakin. Jadi kalau belajar tasawuf tanpa thariqah itu seperti belajar fikih tak bermadzhab. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub At-Turuq Kal-Mazahib, thariqah sufiah itu seperti mazhab di dalam fikih. Jadi kalau bertasawuf melalui tarekat itu akan lebih mudah. Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah muqaddimah. Dalam muqaddimah ini akan menjelaskan bayanu manzilatit tasawufi fil Islam. Menjelaskan kedudukan ilmu tasawuf dalam agama Islam. Yang kedua, daruratu wujudi syekh murabbin yahdis salikin fi tariqihim ilallahi ta'ala. Ya, urgensinya hadirnya eksis seorang syekh yang murabbi yang memberikan petunjuk kepada para salik di dalam tarekat mereka menuju kepada ghayah, menuju kepada ghal, tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan membahas tentang mafhumul mursyid wa manzilatuh, menjelaskan tentang definisi atau pemahaman yang komprehensif tentang mursyid dan kedudukan mursyid di dalam thariqah. Yang pertama, ta'riful mursyid huwa ad-dalu 'ala Allah wa murabbin nufus. Definisi mursyid adalah orang yang menunjukkan kepada Allah, jalan kepada Allah, dan yang membimbing, mengurus jiwa, hati, ruhani para murid. Kemudian poin dalam mafhumul mursyid akan menjelaskan al-farq bainal mursyid wal faqih awil ustad al-adi. Menjelaskan tentang bedanya mursyid atau distingsi mursyid dengan al-faqih yang ahli fikih atau ustadz yang biasa. Lalu yang ketiga, kita akan mengkaji tentang syurutul mursyid, syarat-syarat mursyid. Di mana kalau berbicara syurutul mursyid, satu kitab atau satu thariqah memiliki perbedaan, tapi esensinya sama. Esensinya sama. Di antaranya yang mu'tamad syarat-syarat mursyid ayyakuna mutamassikan bil Qur'ani was sunnah. Ini yang menjadi syarat yang pertama. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga thariqah mu'tabarah yang di bawah bimbingan mursyid berbeda dengan ahli kebatinan. Apa perbedaannya? Di mana thariqah mu'tabarah itu yang dibimbing oleh mursyid ayyakuna mutamassikan bil Qur'ani was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada Nabi kita, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka alas siratil mustaqim. Berpegang teguhlah wahai Nabi kepada apa-apa yang telah diwahyukan, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua, ayakuna lahu silsilatun muttasilah bil masyayikh al mu'tamadin. Yang kedua, syarat mursyid itu memiliki silsilah. Silsilah dalam bahasa Indonesia rantai yang tak terputus, dan di samping muttasilah sahihah, sah dalam pandangan Allah dan Rasulnya, sah dalam pandangan para ulama. Setiap rijal mursyid itu sah dalam pandangan agama.
mu'tamadin, para masyaikh yang mu'tamad. Lalu yang ketiga, ayat tasifa bil adalah wal istiqamah. Disipati mursyid itu dengan adil, sifatnya adil dan istiqamah, tegak dalam menjalankan dan mengajarkan agama. Jadi gak mudah dibujuk rayu, gak mudah kena riswah, ya suap lah, apapun. Jadi tegak, adil dan istiqomah. Ayakuna aliman amilan. Yang keempat syaratnya alim dan amilan. Ya kami ya melihat banyak diskusi hari ini surplus ustadz. Tapi yang mengamalkannya ini yang kekurangan. Jadi ini menjadi evaluasi kita. Jadi kalau misalnya di mana negara mensahkan dalam KTP ada satu yang disebut bukan agama, aliran kepercayaan, tapi lalu ya di beberapa daerah mengisi bukan dengan Islam tapi dengan aliran kepercayaan. Ini sebetulnya adalah kita nggak usah marah, tapi wajib kita mengevaluasi setiap diri kita. Bisa jadi agama kita ternodai oleh pengikutnya. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tersekat, terhijab, terhalang, ternodai oleh perilaku oknum muslim. Maka amilan, alim ya amilan, sahibah hikmatin wa tadbirin, yang memiliki hikmah ya, sesuatu yang keluar dari hati yang paling dalam. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hikmah adalah sesuatu mutiara yang keluar dari hati yang paling dalam. Bukan sebatas ilmu, tapi buah dari hibrah ruhiyah, pengalaman ruhani, pengalaman spiritual. Sehingga keluarnya adalah dari hati dan masuk ke dalam hati. Sahibah hikmatin, memiliki hikmah. Mungkin kalau kita lihat satu kitab yang sangat populer, yaitu kitab hikamnya Syekh Ibnu Athaillah, jamak dari hikmah. Semua kata-kata itu adalah hikmah. Seperti dalam kitab Futuhatul Makkiyah disyarahi oleh Syekh Abdul, pengarang Al-Anwar Al-Qudsiyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, namanya Al-Kibritul Ahmar. Beliau menjelaskan, i'lam anna ulumana, ketahuilah sesungguhnya ilmu kami yang ada dalam kitab Futuhatul Makkiyah itu bukan diperoleh dari berpikir, tapi ala sabili al-faid, tapi datang dari sisi Allah. Itulah isi dari kitab Futuhatul Makkiyah. Kemudian manjilatut tasawwufu fil Islam, positioning, kedudukan ilmu tasawuf di dalam Islam. Mungkin hari ini masih ada pemahaman yang keliru. Dianggapnya ilmu tasawuf itu anak tiri. Ya, anak tiri, akhirnya dilihat sebelah mata. Sehingga ada statement belajar tasawuf nanti kalau sudah pensiun. Belajar tasawuf nanti kalau sudah tabahur dalam ilmu fikih. Ya nanti keburu mati gimana? Nah, maka oleh sebab itu di sini posisi ilmu tasawuf manjilahnya adalah bahwa ilmu tasawuf itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ilmu tasawuf itu yang paling asas adalah tazkiyatun nafs. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla.
ayat tazkiyatun nafs dalam Quran, inilah ajaran yang menjadi asas dan dasar dalam ilmu tasawuf. Tazkiyatun nafs atau takhalli, mengosongkan hati dari minal amrod al-qalbiyah, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Lihat Quran mengharamkan takabur, mengharamkan suuzon, mengharamkan hasad. Jadi ajaran tasawuf itu bersumber dari Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran yang diturunkan lewat proses pewahyuan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ajaran tasawuf itu termaktub di dalam Al-Quran. Yang kedua, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita bisa menangkap benang merah tentang agama atau arkanuddin, rukun agama kita, lewat hadis yang disebut hadis Jibril alaihissalam. Karena hadis ini Jibrilnya menjelma, ya, bertajassud, berjasad jadi manusia, maka hadis ini disebut hadis Jibril. Jibril datang menanyakan kepada Nabi Islam, iman, ihsan. Iman, Nabi menjawab langsung rukun iman yang 6. Islam menjawab rukun Islam yang 5. Dan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Puncaknya adalah ihsan. Sehingga di abad kedua Hijriah, para ulama beristinbat dari Quran dan Sunnah, lalu menemukan, menyusun, mengkodifikasi dari Islam. Muncullah satu disiplin, istilah baru, namanya ilmu fikih. Dari iman muncullah satu disiplin ilmu, namanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Dari ihsan kemudian diterjemahkan menjadi tasawuf. Jadi kalau demikian, para ulama mengistinbat bahwa 3 pertanyaan dari Jibril kepada Nabi, Nabi menjelaskan. Setelah Jibril menghilang dari tempat itu, bertanya Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan Umar menjawab, siapa yang datang kepadamu, sabda Nabi? Maka Umar menjawab, Allahu wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi menjelaskan, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Dinakum, dinakum, ini catatannya. Datang kepada kalian Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka para ulama beristinbat dari Islam, iman, ihsan, itulah rukun agama. Sehingga tauhid, fikih, dan tasawuf, fikih terjemahan dari Islam, tauhid terjemahan dari iman, tasawuf terjemahan dari ihsan, itulah arkanuddin, rukun agama yang 3. Jadi ilmu tasawuf sama kedudukan dengan ilmu tauhid, sama kedudukannya dengan ilmu fikih. Lalu fawaidu ilmi tasawufi wa maqasiduh. Apa faidah ilmu tasawuf dan maqasid, tujuan-tujuan ilmu tasawuf? Min ahami maqasidit tasawuf, di antara maksud dan tujuan yang paling urgen dari ilmu tasawuf adalah tadi, tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Jadi tazkiyatun nafs ini adalah sebagai asas atau tujuan utama dari ilmu tasawuf. Wa tathiru al-qalb, mensucikan hati, minal adrani wal amrad, dari kotoran dan penyakit hati. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah
idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam rongga jasad manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, baik semua jasad. Apabila segumpal darah itu buruk, buruklah semua anggota tubuh jasadnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Ini kalau dalam ilmu kesehatan, kolbun itu jantung. Tapi kalau kita melihat awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, kolbun jamannya kulub, maksudnya adalah batin atau jiwa. Marad ada penyakit, tidak dibersihkan, tidak diobati, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah-nambah penyakit dalam hatinya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang fungsi kolbu yang akan mempengaruhi seluruh panca indera. Kemudian yang kedua, wa minha tahdzibul akhlaq wa takhalluq bil makarim. Penjernihan akhlak dan membangun karakteristik atau akhlakul karimah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seakan-akan dengan innama adatul hasri ini, seakan-akan Nabi diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini adalah ghayah. Kata Imam Al-Ghazali, tujuan tasawuf adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka kita mengenal sirah nabawiyah, dakwah Nabi yang paling efektif adalah dengan ahwalnya, dengan tindakannya, ya, bukan sebatas ucapannya, tapi dengan akhlakul karimahnya. Kemudian wa min manahijit tasawuf, metode dalam ilmu tasawuf itu ada azikru sirron wa jahran, metode zikir baik sir di hati maupun jahron dijaharkan, wal mujahadah dan menundukkan nafsu, wal muhasabah dan introspeksi diri, sebagaimana Allah berfirman surah Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan. Zikirlah engkau Nabi kepada Tuhanmu, fin nafsik di dalam hatimu, tadarruan dengan merendahkan diri, wa khifatan tumbuh rasa khauf, rasa takut. Ini oleh saudara kita yang anti zikir berjamaah dan jahar, nih ayatnya. Zikir itu harus lirih di hati saja, jangan dijaharkan. Maka ada Imam As-Suyuti itu mengarang satu kitab tentang zikir jahar. Sebab orang yang anti zikir jahar itu hanya pakai ayat satu ini. Padahal ayat yang lain banyak dan itu harus dikompromikan. Sehingga kata Imam As-Suyuti, zikir, larangan zikir jahar itu adalah ayatnya Makkiyah di Mekah. Kenapa dijaharkan, dilarang? Kalau Nabi dan sahabat menjaharkan suara zikir, itu jadi lulucon. Jadi apa tuh? Ledekan orang kafir. Maka dilarang zikir jahar. Larangannya Makkiyah. Maka setelah di Madinah, maka diperkenankan untuk zikir jahar. Inna Rabb as-saud, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Rabb as-saud bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru ini di Madinah zikir berjamaah karena sholatnya berjamaah, mengeraskan suara zikir
anna rok'ah hina yansarifuna, setelah sholat fardu selesai ditunaikan, maka dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi. Kata Ibnu Abbas, tetangga masjid, aku baru tahu kalau sudah gemuruh zikir terdengar, karena zikirnya jahar dan berjamaah, berarti sholat fardu baru saja ditunaikan. Itulah zikir jahar. Yang selanjutnya, yusahimut tasawufu, ilmu tasawuf memberikan kontribusi, memberikan saham bibina'is sahsiyah, dalam membangun sahsiyah, kepribadian, wa tarsihil qiyamil imaniyah, dan menanamkan nilai-nilai keimanan. Jadi kalau kita bandingkan sedikit ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid cukup iman, keyakinan berdasarkan ilmu. Tapi kalau dalam tasawuf bukan sebatas yakin atau iman, tapi ainul yakin, bahkan hakul yakin. Ini apa nih? Ini di gelas isinya apa nih? Ya, seandainya gelasnya nggak tembus pandang nih, di jamaah lihat, nebak-nebak kira-kira isinya apa. Nah, saya kasih tahu isinya air putih. Percaya apa enggak? Kan nggak lihat, percaya apa enggak? Percaya. Percaya berdasarkan ilmu atau berdasarkan kira-kira atau kebodohan, jahil. Nah, kalau yang bicaranya, saya sampaikan isinya air, percaya nggak ke yang ngomongnya? Nah, begitulah iman yang disampaikan oleh Nabi, maka disebut dalam akidah as-sam'iyat. Bab ketiga, apa-apa yang didengar dari Nabi, adanya surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur, dan yang lain. Itu cukup yakin dalam ilmu tauhid. Maka dalam ilmu tasawuf nggak cukup, harus ainul yakin. Keyakinannya disaksikan oleh mata hatinya. Yang ketiga, hakul yakin. Coba ya, bismillah. Lega nggak tenggorokan kita? Yang nonton. Jadi cukup yakin aja kan? Berarti hanya bertauhid saja. Tapi kalau sampai ihsan bertasawuf, bismillah. Alhamdulillah, terasa ngegeleser ke sini. Air menghilangkan haus, itu hakul yakin. Itulah perbedaan tauhid, keyakinan dalam ilmu tasawuf. Wapil asril hadisi, di zaman modern hari ini, alladzi katsura fihi al-qalaqu wa dogtun nafsiyu. Hari ini banyak kalau dalam ilmu psikologi itu orang-orang yang mentalnya apa? Ya, rusak mentalnya karena stres, tekanan, kekecewaan, kekhawatiran, rasa takut. Maka dengan belajar ilmu tasawuf, maka akan sirna lah semua penyakit-penyakit mental di zaman modern ini. Fatasawufu idzan laisa ilman faqat. Maka tasawuf itu kalau demikian bukan sebatas ilmu yang terpisah, bal huwa manhaju hayatin yutabbaku fi kulli yaumin. Tapi ilmu tasawuf itu manhaj kehidupan, panduan kehidupan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yu'addi ila sa'adati dunia wa na'imil akhirah, yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan kesenangan di akhirat. Lalu selanjutnya, ahamiyatu wujudil mursyid, urgensi wujudnya, eksis seorang mursyid dalam thariqah mu'tabarah. Jadi kalau sekarang ada thariqah mu'tabarah namanya, tapi tanpa mursyid, itu bukan thariqah mu'tabarah.
Sebab keberadaan mursyid itu adalah rukun utama dalam sebuah thariqah mu'tabarah. Inna min a'dhamil fadhaili allati yanaluhal murid bimusahabati syekhil mursyid. Sesungguhnya di antara keutamaan-keutamaan yang paling agung, murid berjumpa dengan mursyid, bermusahabah dengan mursyid, at-tawajjuhus samilu wa tarbiyatul kamilah, akan mendapatkan bimbingan tarbiyah yang menyeluruh, yang holistik, zahir dan batin yang sempurna. Fal mursyidu qaimun maqamad dalil wal murabbi wal muqawwim wal muhaffiz fit tariq ar-ruhi litilmidhihi. Maka mursyid itu posisinya adalah sebagai petunjuk, pembimbing, penilai, memberikan motivasi di dalam jalan ruhani bagi murid-muridnya. Yang pertama, ahamiyah wujud lil mursyid, urgensi wujudnya mursyid. Pertama, man yuri at-tariqa ilallah, orang yang menunjukkan jalan kepada Allah. Jalan kepada Allah itu ada dua. Ini yang dirumuskan oleh para ulama. Pertama adalah jalan syariat. Syara'alakum minad-din. Dalam Al-Quran, syariat itu jalan yang zahir, jalan menuju kepada Allah. Maka ilmunya disebut ilmu fikih, mazhab sebagai madrasahnya. Yang kedua, jalan menuju kepada Allah, tasawuf atau thariqah. Wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa, surah Jin. Ada jalan yang kedua yang harus ditempuh menuju kepada Allah, namanya thariqah, jalan ruhani. Ilmunya adalah tasawuf. Yang kedua, al-musahabah wa tarbiyah fit thariq. Ya. Di mana seorang mursyid itu adalah yang memberikan tarbiyah di dalam jalan menuju kepada Allah. Masalul mursyid kama sali dalilin fis safar. Perumpamaan seorang mursyid seperti guide di dalam perjalanan. Tadi kata Pak Kiai Abdillah di Mesir, petunjuk wisata, disebut mursyid. Iya benar. Jalan, petunjuk di dalam jalan menuju kepada layak tasiru alal isyar, tidak cukup dengan kata-kata isyarah, bal yusahibul musafiro hatta bulugil ghayah, tapi justru membarengi, menemani si musafir bagi murid sampai kepada tujuan, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika nikmatun syarifatun nalaha as-sahabah hina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hayati. Maka satu nikmat yang sangat mulia yang diperoleh bagi para sahabat yang menemani Nabi, dan Nabi sebagai mursyid bagi para sahabat. Sering disampaikan nih jamaah sekalian, kita sering membanggakan para sahabat. Ya, Al-Quran membanggakan para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu adalah gambaran yang indah Allah memuji para sahabat. Tapi apa kunci keberhasilan para sahabat? Karena ibadahnya bermursyid. Siapa mursyid sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun seorang Nabi punya mursyid, itulah Jibril alaihissalam. Dalam surah An-Najm, allamahu syadidul quwa, telah mengajarkan kepada Nabi malaikat yang kukuh, yang kokoh, itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi kunci kesuksesan dalam ibadah adalah al-mursyid, orang yang membimbing, yang menghantarkan perjalanan murid menuju kepada ghayah, kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya takwimul ibadah. Jadi mursyid adalah yang menilai ibadah. Seperti Nabi
yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, melihat orang yang sholat seperti burung atau ayam jago yang matukin biji-bijian tanpa tumak nina. Maka Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat engkau, kembali salat, sesungguhnya engkau belum salat. Sampai diulang 3 kali. Salatnya seperti burung atau ayam yang matokin biji-bijian. Nah, jadi ada yang menilai, itulah Nabi. Demikian murid ditilai ibadahnya oleh mursyidnya, ditashih, diluruskan ibadahnya. Kemudian yang penting juga tahfiz. Mursyid adalah sebagai motivator untuk membangkitkan hati para murid. Itulah yang disampaikan salah satu hikmah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluh. Janganlah engkau bersahabat. Artinya, janganlah engkau menjadikan seorang guru, di mana la tashab, janganlah engkau berguru kepada orang man la yunhiduka, orang yang tidak membangkitkan engkau haluhu, ahwalnya, batinnya, rohaninya. Maka ini alhamdulillah organisasi kita Nahdlatul Ulama, Nahdoh bangkit. Mudah-mudahan terwujud bangkitnya para ulama yang menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mursyid itu baru terbayang, itu sudah bangkit kesadaran murid. Baru terasa ruhaninya hadir, itu sudah membangkitkan hati para murid. Wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Janganlah berguru, bersahabat orang yang tidak menunjukkan lisannya kepada Allah, malah menunjukkannya kepada dunia, mencita-citakan dunia, tapi kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-mursyid wa manzilatuhu, mursyid dan posisinya. Mafhumul mursyid, ini definisi mursyid diambil dari kata rosyada, maknanya adalah ad-dalalah wal irsad. Diambil dalam surah Al-Kahfi ayat 17. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Kemudian manzilatul mursyid, posisi mursyid, kalau kita sandingkan dengan faqih, ulama fikih, maka mursyid adalah azimatun mukarramatun fiturasi as-sufi, sesuatu orang yang agung yang dimuliakan dalam tradisi para sufi. Falaisa huwa kal ustadil adi, bukan seperti ustadz biasa, artinya pakar di bidang tafsir, di bidang hadis. Bal huwa ruknun asasiyun wa sahsiyatun wa mihwariyatun fi sairil muridin. Justru mursyid itu rukun yang asasi, ya, di dalam perjalanan para murid. Yakunu al-mursyidu min arkaniha al-jauhariyah. Maka mursyid itu adalah rukun tiang yang sangat esensial, ya, al-jauhariyah, yang sangat mahal, yang sangat berarti, yang sangat esensial. Ini disebutkan di antaranya warisur Rasulillah sebagai pewarisnya Nabi, silatun ruhiyatun sebagai penyambung sanad rohani. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu ada nasab jasmani, mungkin semua tahu siapa orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita, ajdad kita. Yang kedua, rohani itu adalah bagian dari diri kita. Ada nasab ruhani. Nasab ruhani inilah yang tersambung dalam silsilah sebuah thariqah mu'tabarah, sehingga ruhani kita bersanad dan bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mir'atul kamal al-insanul kamil, mursyid adalah gambaran sosok dari insan kamil. Dominus salamatil batiniyah, penanggung keselamatan batin.
Kemudian di sini sedikit dibuatkan tabel ya, al-farq bainal mursyid wal faqih, perbedaan antara mursyid dengan ahli fikih. Ya, di halaman ke-10 jadwalut tafawut al-faqih ya, di mana medannya adalah al-fiqhu. Yang jadi medan domainnya al-faqih, ahli fikih adalah ilmu fikih. Majalul ilmi, kemudian bayanu al-ahkam wa taujih asy-syar'i, menjelaskan hukum-hukum dan taujih, menghadapkan kepada syariat. Kemudian kalau mursyid medannya adalah at-tasawuf atau al-ilmul batin. Kemudian tazkiyatun nufus wa takrib minallah, membersihkan, menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-faqih tatbiqul Islam fil ahkami wal muamalah, penerapan Islam dalam hukum-hukum dan muamalah. Sementara mursyid bulughu maqamil ihsan, menyampaikan kepada makom tertinggi dalam agama, yaitu makom ihsan, itu al-ghayahnya. Kemudian seorang faqih amun mukhatibun lil ummah kafah, secara umum memberikan khitab kepada umat secara kafah, keseluruhan. Adapun mursyid sahsiyun wa amikun wa mutanasibun ma'a ahwalil murid, sangat personal, mendalam, tanasub di antara ahwal para murid. Kemudian al-faqih al-hibrah fil ilmi al-zahiri, pengalaman dalam ilmu zahir, sementara mursyid al-futuh wal karomah al-batiniyah, terbukanya mata hati, karomah dan hal-hal yang batin. Al-khulasah, kesimpulannya pal mursyidu yuslihu al-alaqah al-amudiyah bainal abdi war rabbih, mengislahkan hubungan yang bersifat tiang di antara hamba dengan Allah. Wal faqih, sementara ahli fikih yunaddimul alaqah bainal upukiyah bainal abdi wasyariah wal mujtama. Yunaddim, mengorganisasikan hubungan upukiyah bainal hamba, syariah dan masyarakat. Wakilahuma yatakamalani, saling melengkapi. Fal mursyidu al haqiqiyu la budda ayyakuna faqihan, maka seorang mursyid pastilah dia adalah seorang faqih. Kata para ulama sufi dalam kitab Tanwirul Qulub, kullu sufiyin faqihun wala aksa. Setiap ulama sufi pasti ahli fikih, tapi tidak sebaliknya. Orang yang pandai di bidang fikih belum tentu dia menguasai ilmu tasawuf. Maka dalam kitab Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i, kun faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Jadilah seorang faqih dan sufi, tidak boleh salah satunya, tapi harus dua-duanya. Kemudian terakhir syurutul mursyid, syarat mursyid, ya, kami ringkas. Di antaranya al-ilmu bisyariati wal haqiqah, menguasai ilmu syariat dan hakikat, tasawuf dan fikih. Kemudian al-intisab bisanadil muttasil, ya, tersambung dengan sanad yang tersambung dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, itmamus suluk, telah menyempurnakan suluk, sehingga punya tugas dari mursyid untuk mensulukkan para murid. Jadi dia sudah sempurna mendapatkan proses perjalanan suluk dari mursyidnya. Sampai mursyid itu ayakuna ma'zunan min syaihi fil irsan. Kemudian dia ditugaskan
untuk memberikan irsyad kepada para muridnya. Mungkin kalau dicontohkan, faqihun di setiap pesantren, orang yang menguasai 12 pan, ya faqihun, alimun. Tapi tidak setiap orang yang menguasai 12 pan dalam ilmu di pesantren-pesantren belum tentu mursyid. Itulah perbedaan faqihun dan mursyidun. Kemudian at-takhalluqu bil akhlaqil karimah. Tentu berakhlak dengan akhlak al-karimah, mengikuti jejak utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-hikmah wat tarbiyah, memberikan hikmah dan tarbiyah bimbingan. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan kaitan dengan manjilatut tasawuf, pemahaman mursyid dan syarat mursyid.